Nama saya Dusono Safira dengan NIM D621010269. Di sini saya akan mereview dua jurnal, di mana dua jurnal itu mengandung topik tentang perancangan teknik industri. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa semester 3 sedang mengampu praktikum perancangan teknik industri. Saya akan mereview dua jurnal. Dengan jurnal yang pertama itu berjudul Evaluasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Praktikum Perancangan Teknik Industri 2 menggunakan metode job safety dan analisis. Oke, cekidot langsung ya. Praktikum Perancangan Teknik Industri merupakan bagian dari praktikum terintegrasi di program studi teknik industri. Dan yang melakukan kegiatan ini yaitu manufaktur dari bahan baku sampai menjadi produk. Proses manufaktur menggunakan mesin yang menimbulkan suara bising yang belum sesuai dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi K3 pada PTI atau Praktikum Perancangan Teknik Industri untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja. Analisis K3 sendiri menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA dengan metode mengidentifikasi dan menganalisis potensi resiko kecelakaan kerja. Metode penelitian ini dilakukan dengan pengukuran kebisingan dari suhu serta melakukan wawancara terstruktur kepada praktikan. Lalu, pengukuran yang dilakukan adalah pengukuran kebisingan dan suhu dalam laboratorium, dan untuk memperkuat hasil pengukuran dilakukan wawancara terstruktur terhadap dua praktikan dari total 71 mahasiswa yang sedang melakukan praktikan atau sedang melakukan analisis menggunakan JSA. Langsung saja ya. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 itu sangat diperlukan dalam suatu kegiatan manufaktur untuk mengantisipasi kecelakaan kerja. Data penyelenggara jaminan sosial atau BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2016 menyatakan bahwa hingga akhir 2015 terjadi kecelakaan kerja sebanyak 1.182 kasus. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan kerja di Indonesia masih terbilang sangat tinggi. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode JSA atau metode Job Safety Analysis, di mana JSA adalah metode praktis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan resiko dalam prosedur industri. Dikutip dari Chow dan Henshaw tahun 2002. Lalu proses JSA sendiri itu ada 3 tahap. Tahap utama yang pertama yaitu mengidentifikasi, di mana memilih pekerja atau aktivitas tertentu dan memecahnya menjadi serangkaian tahapan, kemudian mengidentifikasi semua kemungkinan insiden kehilangan kontrol yang mungkin terjadi selama bekerja. Yang kedua itu mengevaluasi atau penilaian, di mana mengevaluasi tingkat relatif risiko untuk semua insiden yang teridentifikasi. Dan tahapan yang ketiga yaitu tindakan, di mana dia mengendalikan resiko dengan mengambil langkah-langkah yang cukup untuk mengurangi atau menghilangkannya. Lalu dari penelitian yang telah dilakukan didapat hasil evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja pada praktikum perancangan teknik industri dengan cara menganalisis potensi bahaya dan risiko, menunjukkan bahwa masih terdapat potensi bahaya yang termasuk dalam tingkat risiko prioritas utama. Risiko bahaya yang paling tinggi adalah karena kebisingan yang terjadi pada saat praktikum, yaitu sebesar 60% dari potensi bahaya yang berada pada tingkat risiko prioritas utama. Nah, untuk melakukan pengendalian risiko kecelakaan kerja itu dapat dilakukan dengan rekayasa teknik maupun rekayasa manajemen. Untuk kedepannya dapat dilakukan rekayasa teknik dengan melakukan perubahan baik tata letak fasilitas dengan memberi sekat. Nah, pengendalian risiko ini dengan rekayasa manajemen juga dapat dilakukan dengan pengubah jadwal dan membuat standar operasional prosedur. Berikut merupakan jurnal yang berjudul Evaluasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Praktikum Perancangan Teknik Industri 2 menggunakan metode Job Safety Analysis yang dikutip dari jurnal Rina Sulistiawati dan juga Bambang Suhardi dan juga Eko Pujianto. Lalu pada jurnal yang kedua yaitu Perancangan Stasiun Kerja Operator di Lintasan Praktikan Manual pada Praktikum Perancangan Teknik Industri 3 dengan pendekatan Learning Factory. Dikutip dari Laurentius Damasulistial
dan Lobes Herdiman dan Susmartini. Metodologi yang diambil dalam penelitian jurnal ini itu meliputi perancangan alat peraga dan juga pengujian alat peraga, di mana yang pertama perancangan alat peraga. Tahapan perancangan alat peraga mengadopsi generic product development process untuk mengembangkan konsep alat peraga yang akan dirancang. Perancangan alat sendiri dilakukan dengan 5 langkah. Yang pertama, identifikasi kebutuhan perancangan. Yang kedua, penyusunan spesifikasi dan target perancangan. Yang ketiga, penyusunan dan pemilihan alternatif konsep. Dan yang keempat, itu penetapan spesifikasi detail hasil rancangan. Lalu pengujian alat peraga, di mana tahapan alat peraga dilakukan dengan melakukan simulasi proses perakitan oleh peserta didik. Proses simulasi perakitan sendiri dilakukan 2 tahap. Yang pertama ada tahap pretest dan yang kedua ada tahap post-test. Pengujian menggunakan metode pretest dan post-test merupakan kategori uji analisis data berpasangan. Dikutip dari Bonnet 2000. Tahun 2000. Lalu pada tahap pretest sendiri, peserta didik dapat melakukan proses perakitan tanpa menggunakan alat peraga, dan pada tahap post-test sendiri peserta didik melakukan proses perakitan menggunakan alat peraga. Perbandingan nilai pada kedua tahap tersebut menunjukkan bahwa apakah penggunaan alat peraga sendiri dapat meningkatkan pemahaman peserta didik atau tidak. Lalu kesimpulan yang dapat diambil dari metode yang dipilih tadi itu, penelitian ini menghasilkan konsep alat peraga meliputi jenis stasiun kerja yang dipilih atau stasiun inline dan stasiun tunggal. Komponen rangka menggunakan ekstrusi aluminium 33.000 karena material tersebut bersifat fleksibel dan modular, atau layout stasiun kerja menyesuaikan jenis pekerjaan yang dilakukan stasiun kerja. Terdapat rak alat sebagai penempatan handle, dan di mana dimensi stasiun kerja menyesuaikan antropometri aparatur untuk proses pembelajaran dengan konsep learning factory. Nah, dari metode yang digunakan, pemahaman peserta didik meningkat secara signifikan. Hal ini ditunjukkan karena peningkatan pemahaman sebesar 155% setelah proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan alat peraga. Nah, sekian teman-teman review jurnal dari saya, Dwi Salma Safira. Semoga membantu teman-teman semua mengenai apa itu perancangan teknik industri dan metode-metode yang bisa digunakan. Semoga sangat membantu. Semoga juga tugas ini bisa mendukung nilai saya atau kesalahan yang saya lakukan. Semoga bisa memenuhi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.